Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang mana dengan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat datang ke ruangan konseling ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai acara konseling kita lebih dahulu kita berdoa agar kegiatan kita ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Itu ya. Nah, jadi Bapak minta tolong untuk Bang Raus untuk memimpin doa. Silakan Bang. Oke, alhamdulillah, terima kasih Abang Raus yang sudah memimpin doa kita. Semoga kegiatan kita ini berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini insya Allah kita akan mengadakan konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tahu nggak? Tidak tahu? Nah, udah pernah konseling kelompok? Belum? Jadi konseling kelompok ini adalah suatu proses kegiatan konseling yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, seperti sekarang ini, di mana tujuannya untuk memecahkan permasalahan kalian secara bersama-sama dengan proses dinamika kelompok. Jadi nanti kegiatan ini dilakukan dari kita untuk kita, gitu ya. Oke. Nah, di dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Nah, yang pertama, waktu kegiatan kita ini dilakukan berapa lama? Berapa lama? 1 jam atau 45 menit? Atau setengah jam? 45 menit? Cukup ya? Sekarang jam berapa ini? Jam berapa Bang? 10.13 berarti sampai jam berapa? Jam 10.45 ini? 11? Jam 10.13 tambah 45 berarti jam 10.05. Kurang lebih jam 11 lah ya. Jam 11 berarti kita sudahi. Begitu ya? Sepakat ya? Oke. Nah, itu kemudian aturan yang kedua kita sepakati dalam kita konseling ini aturannya kita harus saling menghormati pendapat teman, tidak boleh potong pembicaraan teman, gitu ya. Nah, kemudian caranya harus kalau mau menyampaikan pendapat harus angkat tangan. Kalau sudah Bapak persilahkan, baru diperbolehkan berbicara, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu apa lagi ya? Nah, selain aturan sudah jamnya berapa, kemudian aturan di dalam konselingnya apa. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada namanya azas. Azas atau azas namanya azas rahasia. Nah, jadi dalam kegiatan ini permasalahan kalian dirahasiakan, ya, harus dirahasiakan. Nah, karena kalau kita berbicara ini menyampaikan permasalahan, berarti kan ada sesuatu yang perlu kita jaga kan. Jangan sampai di luar dari kita ini ada yang tahu permasalahan kita. Jadi cukuplah Bapak sebagai pemimpin kelompok,
kalian sebagai anggota kelompok. Nah, jadi cukuplah kita berlima. Begitu ya? Nah, oke. Kemudian selain ada azas rahasia, ada namanya azas keterbukaan. Nah, azas keterbukaan. Jadi dalam konseling kelompok ini kalian harus terbuka dalam menyampaikan permasalahan kalian. Jangan ditutupi. Jangan sungkan, ya, harus terbuka. Biar tahu. Nah, kalau mau dibantu kan harus tahu dulu. Ibarat apa? Ibarat dompet. Dompet itu kalau bapak simpan di kocek, tahu nggak? Kalian tahu nggak isi dalam dompet bapak? Tidak tahu kan? Nah, kalau bapak buka, bapak lihatkan isi dalamnya, isi berapa uangnya, bisa tahu kan? Nah, itu karena kalau sudah dibuka, dompetnya sudah dibuka, ditunjukkan ke orang. Nah, ini isinya bukan duit, buku catatan hutang. Jadi kan, wah, tahu dompet Pak Haji tebal nih, berarti banyak duitnya, padahal buku catatan hutang. Nah, jadi kita harus tahu dulu, biar orang tahu kita harus terbuka. Begitu ya? Nah, maka dari itu kalau kita punya masalah harus terbuka, biar kawan tahu, terus kita bisa mengerjakan bersama. Kemudian ada namanya juga azas sukarela. Jadi azas sukarela, tahu azas sukarela? Tahu? Sukarela apa? Suka membantu. Sukarela berarti maksudnya dalam memberikan apa pendapat atau kita datang sini secara sukarela, tidak ada paksaan. Ada dipaksa enggak? Tidak kan? Nah, kamu datang sini, alhamdulillah datang dengan sukarela, jadi tidak ada paksaan ya. Gitu ya. Nah, jadi sebelum kita memulai, kan kita ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal. Sudah kenal semua? Ada kenal atau belum? Nah, biar tambah lebih kenal, coba kalian biar lebih kenal lagi, tahu hobi, tahu apa kesukaannya. Nah, coba perkenalkan, contoh kayak gini ya, Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Ardiansyah, ya. Hobi Bapak misalnya membaca, hewan kesukaan kucing, meong. Nah, jadi nanti kalau menyebutkan nama binatangnya harus ekspresi dan suaranya ditiru. Ya, perkenalkan, nama saya, misalnya dari Bapak ya, Ardiansyah, hobinya membaca, hewan kesukaan kucing, meong. Nah, gitu ya? Mengerti? Nah, nanti dimulai dari Bapak terus arah sini. Gitu ya? Oke, mulai Bapak misal. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, hobi membaca, hewan kesukaan kucing, meong. Nah, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya adalah Amelia. Hobi saya berenang. Hewan kesukaan saya kucing, meong. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Daniela Amanda. Hobi saya melukis. Hewan kesukaan saya ayam. Oke ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nelly Sukmana. Hobi saya bermain voli. Hewan kesukaan saya ular. Mantap juga ya. Udah ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raus. Hobi saya main bola. Hewan kesukaan anjing. Perkenalkan, nama saya Dosi Maria Angelika Waruna Baban. Hobi saya menyanyi, hewan kesukaan saya kucing. Oke, Oke, ada Kak Dela, ada Kak Lala, ada Kak Nelly, ada
Bang Daud dan ada Kak Angel. Jadi ada yang suka kucing, meow. Nah, ada yang suka ayam petok-petok. Enak, gitu ya. Terus ada yang ular. Ini kebanyakan nonton India ya. Suka ular ini. Oh, orang biasa takut dengan ular, dia suka ular ya. Ini Bang Rakus suka anjing ya. Waduh. Karena saya suka berburu sama anjing. Oh, berburu ya, berburu apa ya? Babi ya. Ya. Oh, tapi ingat ya, anjing itu boleh dipelihara, tapi ingat najisnya ya. Ya. Nah, oke. Kemudian Kak Angel apa tadi? Kucing. Kucing juga ya? Nah, berarti sama ya Pak. Kucing. Berarti banyak kucing ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi udah kita saling kenal. Nah, kemudian, nah di sini Bapak ada, nah ini coba dibagikan nih Kak. Nah itu surat pernyataan persetujuan mengikuti konseling kelompok. Nah, itu nanti di dalamnya apa itu intinya tuh? Setuju dan ya apa lagi? Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Nanti setelah kamu isi, nanti yang isinya ya. Nah, ini Bapak bagikan aja, dibaca-baca sebentar boleh. Nah, setelah diisi, nah setelah itu ditandatangani. Nah, dalam arti kata, nah, kalian sudah setuju ikut kegiatan konseling kelompok, setuju kan? Setuju. Nah, kemudian menjaga rahasia, gitu ya. Ya. Nah, sekarang sudah dibaca-baca sekilas sudah. Nah, nanti ditandatangani ya. Nah, kemudian lanjutnya coba untuk kita biar lebih mantap tadi ini. Nah, dalam surat pernyataan kita berjanji juga, bikin ikrar janji, ya. Nanti ikuti Bapak, gitu ya. Oke, misalnya. Kalau berjanji Pak, biasanya begini ya. Ya, saya berjanji, gitu ya. Nanti ikuti ya. Saya berjanji, saya bersedia ikut kegiatan konseling kelompok ini dengan sukarela dan menjaga rahasia agar tidak diketahui orang lain, cukup hanya di sini saja. Gitu ya. Itu aja ya, simpel-simpel aja ya. Yang penting kan intinya jaga rahasia ya. Nah, coba tangannya di dada. Kayak pemain bola gitu ya. Ikuti omongan Bapak ya. Saya berjanji. Saya akan menjaga rahasia. Segala permasalahan dan informasi selama kegiatan konseling kelompok ini. Jika saya melanggar, saya akan berdosa. Amin. Oke, terima kasih. Bisa ya? Nah, jadi udah berjanji. Kalau udah berjanji harus ditepati. Ditepati, nggak boleh ingkar. Oke. Nah, selanjutnya, biar kita lebih fresh, kita pakai ice breaking. Nah, kalau kemarin ice breakingnya tepuk-tepuk, kita apa ya? Iya. Nah, tepuk-tepuk aja ya, enak tepuk ya. Biar agak simple, biar happy. Gimana? Tepuk apa kemudian? Tepuk pramuka. Tentang kita ada pramuka lagi ya. Tepuk bakso. Gimana tepuk bakso? Gini aja, tepuk biar konsentrasi.
Bisa? Bisa nggak? Ulang lagi ya. Tepuk bakso. Bulat-bulat. Bulat-bulat. Pakai kaos. Ya. Ting dulu. Ting dulu. Ting ting ting. Ting ting ting. Pakai kaos. Pakai kedak. Enak sedap. Bakso. Gitu ya. Bakso kan berat gitu ya. Bakso. Gitu aja. Ulang bisa? Ulang ya, biar mantap ya. 1, 2, tepuk bakso. Bulat-bulat. Bulat-bulat. Ting ting. Ting ting. Kasih saus. Kasih kecap. Bakso. Enak sedap. Bakso. Gimana? Oke ya? Oke, ini berarti presentasinya masih kurang ini. Ada kuah? Ada kuah? Ada kuah? Tidak ada kuah ya. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita sudah SPP, sudah melewati apa namanya? Sudah lebih fresh? Sudah ya? Sudah siap kita ke tahap berikutnya? Siap ya? Oke. Jadi saat berikutnya ini kita sudah tahap ke inti ya. Nah, oke, di tahap inti ini ya, kita akan menyampaikan permasalahan kita secara bergantian, secara sukarela. Ya. Jadi nanti dari siapa yang mengeluarkan pendapat atau permasalahannya, nah, siapa dulu boleh dengan sukarela, keterbukaan, tanpa paksaan ya. Nah, jadi di konseling ini kita jangan takut gitu ya. Nah, harus terbuka permasalahan kalian ini apa gitu ya. Bisa? Oke, coba sekarang siapa yang mau mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu? Ayo siapa? Kak Dela dulu ya. Nah, silakan Kak Dela. Suaranya ditantangkan biar teman-teman dengar ya. Yang lain tolong menyimak ya. Pak, Dela mau konsultasi Pak tentang permasalahan Dela di sekolah. Selama ini kan alhamdulillah kan Dela cukup berprestasi di sekolah ini. Tapi nilai rapor Dela belakangan ini di semester ini tuh nilainya turun Pak. Apa karena di rumah tuh kan Dela kurang waktu belajar, sering disuruh mama tuh kerja bantu-bantu belajar di rumah. Jadi waktu belajarnya tuh cuma di sekolah Pak. Jadi bagaimana Pak biar Dela bisa tetap berprestasi di semester berikutnya Pak? Iya. Jadi permasalahan Kak Dela ini prestasinya jadi rendah di semester ini gara-gara kalau di rumah sibuk bantu orang tua ya. Jadi tidak ada kesempatan belajar di rumah, hanya mengandalkan belajar di sekolah. Jadi nggak sempat ngerjain tugas, nggak sempat baca belajar gitu ya Kak Dela ya. Jadi nilainya jadi turun ya Kak Dela ya. Itu ya. Oke, Bapak sudah paham permasalahan Kak Dela. Jadi intinya nilainya jadi rendah gara-gara tak ada waktu belajar di rumah karena sibuk bantu orang tua gitu ya. Oke, selanjutnya siapa? Ya, Kak Neni dulu ya. Nah, Kak Neni silakan Kak Neni. Jadi gini Pak, saya kan sekarang terlalu berlebihan dengan HP. Jadi untuk waktu belajarnya tuh kayak terpengaruh. Seperti nilai-nilai ulangan latihan menjadi rendah. Gimana sih biar saya tuh nggak terlalu main HP, biar dibatasi
batasi waktu itu sih Pak. Oh gitu ya. Oh jadi karena sering main HP, gua beli HP baru. Oh enggak. Nah ini beli HP baru, Android dikasih orang tua untuk belajar malah jadi main ya. Nah jadi kalau permasalahan Kak Nelly gara-gara main HP, sibuk WA itu ya, sibuk balas Facebook kawan, Instagram, jadi belajarnya kurang. Jadi nilainya jadi jelek, jadi hancur ya. Berarti permasalahannya jadi gara-gara tidak bisa mengelola waktu karena main HP gitu ya. Oke, Bapak sudah paham, sudah mengerti permasalahan Kak Nelly. Jadi gara-gara HP ya. Selanjutnya siapa? Kak Angel, silakan Kak Angel. Masalah Angel tuh Pak, sebelumnya kan Angel tuh juara 2 Pak. Jadi karena di rumah tuh sering diomelin sama mama kan, karena mungkin diomelin karena Angel agak kurang-kurang lah gitu kan, bantu-bantu jadi sering omel, terus sering keluar juga ngumpul sama kawan-kawan, jadi sering diomelin. Jadi perhatiannya tuh turun jadi 3. Jadi karena sering diomelin, jadi kalau belajar tuh ini sering kepikiran sama omelan-omelan dari mama. Jadi Kak Angel ini rankingnya atau peringkatnya turun gara-gara sering diomelin mama di rumah. Jadi karena kepikiran diomelin gitu ya. Kenapa diomelin itu? Sering keluar gitu. Oh, sama mama. karena sering kumpul pulang. Jadi diomeli, karena diomeli, jadi kepikiran, jadi belajar tidak konsisten gitu ya. Selanjutnya, Pak. Jadi masalah saya itu Pak, saya kan memang bagus di segi akademik kan Pak. Ya. Cuman yang semester ini agak turun Ya. sedikit. Jadi saya orangnya memang agak susah bergaul dengan orang lain. Jadi kalau misalkan ada tugas kelompok yang berhubungan dengan orang banyak, jadi saya agak kesulitan Pak gitu. Jadi saya lebih suka belajar sendiri daripada belajar berkelompok gitu Pak. Jadi memang mungkin itu pengaruh atau jadi penyebab dari nilai saya yang turun Pak. Jadi saya mau tanya gimana caranya supaya saya tidak jadi orang penyendiri, tidak jadi orang yang insecure lagi untuk berbicara dengan orang lain. oke. Berarti permasalahan Kak Lala itu kurang bergaul. Berarti kurang percaya diri, berarti ya Kak Lala ya. Berarti kalau dengan teman kurang saling penyesuaiannya masih kurang. Jadi kalau bekerja kelompok agak susah ya, susah cari teman ya. Berarti tugas-tugas yang berkaitan dengan kelompok jadi susah gitu ya. Jadi akhirnya nilainya jadi turun. Ya, kalau mau nanya-nanya juga susah ya. Dan ketahuannya susah ya. Oke. Jadi Bapak sudah tahu berarti Kak Lala berarti permasalahannya karena kurang bergaul dengan teman ya, atau karena kurang percaya diri berarti ya. Oke, selanjutnya Abang Ratus nih terakhir. Saya juga. Iya. Sebelumnya saya itu berprestasi di sekolah Pak dan mendapat juara 1 sepak bola antar kecamatan. Terus akhir-akhir ini saya mengeluh Pak dengan prestasi saya. Jujur, saya merokok Pak. Semenjak saya merokok, saya bermain bola pun agak kesulitan untuk berlari, dan di sekolah pun saya bolos Pak.
nggak bikin tugas dari guru. Oh gitu, karena udah sibuk main dengan kawan merokok tadi ya. Ya, Jadi tak ngerjain tugas, suka bolos, saat jam belajar gitu. ya. Oke. Oke, itu tadi udah Bapak paham dari permasalahan dari Abang Raus. Jadi permasalahannya gara-gara merokok nilai prestasimu jadi turun. Jadi semua ini prestasinya turun semua kan? Ya. Nah, prestasi turun gara-gara ada sibuk kerja, bantu orang tua, Kak Lala karena kurang pede bergaul dengan kawan, ya. Jadi tugas-tugas kelompok susah dikerjakan, nak bertanya susah gitu ya. Jadi nilainya turun kan? Nah, terus Kak Nelly gara-gara apa tadi? Main HP, turun nilainya gitu ya. Bang Raus gara-gara merokok, sering cabut, tidak masuk jam pelajaran, jadi nilainya tuh turun, nggak ngerjain tugas lagi ya. Terus Kak Angel, karena sering diomeli, kepikiran, belajar tidak konsentrasi, nilainya juga turun, prestasinya jadi rendah ya. Gitu ya. Jadi semuanya niatnya pengen prestasinya kembali menjadi lebih baik lagi, ya kan? Tidak rendah, jadi lebih baik lagi, berprestasi lagi di akademik, gitu ya. Oke. Jadi dari semua ini permasalahannya di prestasi. Nah, dari lima-limanya ini kan kita, insya Allah di kegiatan konseling ini kan kita mau mengupas, memecahkan masalahnya kan. Jadi untuk sesi ini kita nggak mungkin semuanya langsung lima-limanya kita bahas, kita konsennya satu-satu dulu. Nah, dari lima permasalahan teman-teman ini, kira-kira permasalahan siapa yang mau dipilih, yang kira-kira harus cepat diselesaikan, yang agak berat. Terserah kalian mau pilih yang mana gitu. Menurut aja sih Pak, permasalahan Raus dulu. Kayaknya Raus ini paling berat, karena menyangkut juga bolos sekolah sama merokok kan. Iya. Kan teman-temannya kan merokok tuh kan gak bagus. Setuju Pak. Gimana? Setuju juga Pak, karena rokok ini kan menyangkut masalah kesehatan, jadi harus diatasi terlebih dahulu. Oh gitu. Ya. Kak Eli gimana tadi? Ya, saya setuju juga Pak, karena gara-gara rokok Raus jadi menurun, seperti sepak bolanya dia juga bisa seperti normal. Iya. Kalau Kak Eli, Kak Lala, Kak Dela gimana? Setuju? Kalau yang Raus dulu dibahas Kak, karena ini kan permasalahannya kan agak berat ya Pak. Oh gitu ya. Jadi semuanya setuju ya kalau permasalahan Abang Raus dulu yang kita bahas dulu ya. Itu ya, setuju ya? Oke, terima kasih. Jadi Abang Raus, untuk kali ini kita akan bahas permasalahanmu. Nah, biar lebih kita paham betul apa permasalahanmu. Coba kamu utarakan lagi permasalahanmu secara detail apa. Coba sampaikan lagi permasalahannya tadi tuh. Semenjak saya merokok, saya nilai belajar pun menurun Pak. Karena sering diajak teman bolos, WC, nongkrong, lalu merokok. Dan pelatih sepak bola saya mengajak saya ekstra pun saya agak malas Pak, karena terpengaruh oleh itu dari rokok tadi. Jadi saya ingin berubah Pak. Oke, itu permasalahannya ya. Jadi permasalahannya apa tadi, bro? Rokok ya. Jadi sekarang coba kamu utarakan keinginan kamu sekarang apa? Keinginan kamu dari permasalahanmu apa? Kamu ingin apa sekarang dari masalahmu tadi? Yang merokok tadi, yang prestasimu turun tadi, kamu sekarang inginnya apa? Saya ingin tidak merokok lagi Pak. Tidak
tidak merokok. Ya, Terus saya ingin berprestasi seperti dulu lagi, mendapat juara lagi di lomba sepak bola. Seperti itu. Gitu. Oke, jadi keinginanmu itu pengen prestasimu lebih tingkat lagi, terus baik di akademik maupun dan akademik dan sepak bola tadi ya. Gimana teman-teman? Oh ya Pak, saya mau nanya. Coba tanggapi Joha, gimana? Gini Mas, sejak mulai kapan sih kamu terpengaruh oleh rokok? Kira-kira kita 3 bulan yang lalu lah. Itu merokok temanmu yang mempengaruhi atau gimana? Atau kemauan sendiri? Enggak sih, kalau kemauan tidak ada, itu terpengaruh oleh teman. Terpengaruhi oleh teman. Karena kata teman, coba kamu coba ini. Jadi lama-kelamaan saya itu mulai terpengaruh gitu. Jadi saya mencobanya, kemudian saya mencobanya sekali, langsung ini kepengen lagi gitu, pengen coba terus mencoba. Ada tanggapan lain? Boleh tahu nggak sebelumnya siapa sih teman-teman Raus yang mempengaruhi Raus gitu ngajak-ngajak merokok gitu? Banyak sih di sekolah ini, terutama teman dekat ya. Teman dekat saya itu sudah lama merokok, dari kira-kira SMP dia sudah merokok. Kemudian saya agak bergaul lah sama dia, tahu lah teman dekat ya. Terus dia ngajak ini, saya bilang coba ini. Terus saya coba, teman dia lain pun ada juga, gitu. Termasuk teman luar ada juga. Mulanya saya itu nggak terpengaruh, saya masih fokus sama sepak bola dan prestasi saya. Dan lama-lama juga teman ya kan, tiap hari ngumpul gitu. Ya ujung-ujung terwujud lah gitu. Gitu ya. Berarti gara-gara Bukan teman. rujukan teman. Jadi keinginannya untuk merokok itu gimana? Keinginannya Jadi keinginannya ingin Raus ingin berubah, gitu ya? Pengen apa namanya? Tidak merokok lagi. Ada tanggapan lagi dari kakak yang lain ada? Coba. Ya. Kenapa Raus mau diajak teman merokok? Apa Raus nggak tahu kalau itu berbahaya? sebenarnya udah tahu sih, tapi ya namanya juga teman dekat. Kalau lama-lama disuruh gini, ujung-ujung mau. Nyaman. Ya gak nyaman lah kalau lama gitu. Memang apa enaknya rokok? Pertama saya mencobanya agak manis lah, tapi saya belum ini terpengaruh lah. Terus saya ini apa namanya, penasaran gitu. Saya diam-diam coba membelinya di warung, dan saya pulang ke rumah, lalu saya misalnya juga saya takut di luar sama tetangga itu juga. Saya mencobanya 1 batang. Pertama saya mencoba 1 batang, kemudian saya berhenti dan saya tidur. Kemudian saya bangun, saya ingat sama rokok lagi, terus saya ke WC lagi, saya merokok. Ujung-ujung saya mencoba 3 batang, dan di sekolah teman pun bilang aku sadar rokok. Kebetulan saya memilikinya di jok motor. Kemudian saya bilang keluar nanti kita merokok ya. Gitu. Terus kami ngumpul di belakang WC Pak. Di kantin juga. Ya biasa. Ya, Pak. Kantin juga sering gitu ya. Ya Di kantin. Ada lagi biasanya. di semak-semak gitu juga Pak. Banyak nyamuk tapi saya tahan. Karena namanya juga percaya juga. Iya, berarti keinginannya untuk berhenti merokok karena tadi ya udah tahu ya, udah tahu karena rokok itu bahaya, gitu nggak? Ya berpengaruh juga bagi kesehatan saya. Berarti
saya pun pernah batuk-batuk. Udah batu-batu juga. Tidak pernah Pak, mengantuk-ngantuk kalau belajar, kalau guru menerangkan itu saya tidak fokus Pak. Mudah kalau salah sedikit saya emosi gitu. Yang cabut itu gimana? Cabut juga, sering juga cabut. Sering Pak, waktu kalau ada jam kosong-kosong itu kalau guru kadang-kadang masuk, saya cabut, terus diajak sama juga. Lama-lama jadi nempel gitu, cabut bolos. Oh, berarti sering cabut karena merokok tadi ya? Kebiasaan. Jadi kebiasaan lah. Jadi nilainya rendah karena tak masuk-masuk ya? Gimana Iya. mau nilainya bagus tak masuk-masuk gitu nah? Oke, jadi keinginan Abang Raul untuk berhenti merokok, sudah belajar lagi seperti dulu dan tidak ikut lagi dengan kawannya itu ya? Iya Pak, saya tidak. Oke. Nah, setelah kita mengetahui tadi keinginan Abang Raus, coba Abang Raus pernah nggak usaha melakukan sesuatu hal untuk berhenti merokok atau nggak ikut teman tuh apa supaya nggak bolos? Pernah nggak usaha yang pernah dilakukan? Apa yang pernah dilakukan Abang Raus? Pernah Pak. Tapi minggu-minggu ini saya menurun merokoknya, tapi saya masih merokok Pak. Dulu saya biasanya satu hari itu satu bungkus, malam setengah bungkus, siang setengah bungkus, jadi satu bungkus satu hari. Tapi saya berpikir kalau merokok menghabiskan uang orang tua juga dan terpengaruh bagi kesehatan juga gitu. Tapi saya coba berhentinya itu tidak berhenti langsung Pak. Tapi kalau udah kita merokok ini nggak bisa berhenti sekaligus gitu ya. Pasti ada janji-janjinya dikit. Saya mencoba menurun lah merokoknya. Dari satu bungkus saya mencoba setengah bungkus. Dari setengah bungkus saya mencoba 3 batang per hari. Dan saya mencoba 2 batang. Tapi masih ada lah sampai sekarang 1 batang satu hari. Tapi kalau ada teman-teman yang lebih baik saya bisa berubah Pak. Oke. Jadi yang sudah dilakukan Abang Raus sudah mulai usaha untuk berhenti merokok tadi ya. Dari yang satu bungkus sampai ke setengah bungkus itu udah lumayan itu, udah bagus itu. Ya kan? Nah, ada usaha, ya kan? Terus coba teman-teman tanggapi gimana usaha yang dilakukan Abang Raus ini Bagus sih. untuk berhenti. Bagus sih kalau dari usaha yang udah harus lakukan tuh udah bagus kan. Kalau rokok tuh kan dibeli kan. Jadi kalau Raus nggak merokok lagi, uangnya tuh bisa ditabung untuk masa depan Raus juga kan. Bagus. Tapi menurut saya sih masih kurang ya Pak. Karena kalau memang mau berhenti merokok ya harus berhenti. Jangan nyoba lagi walaupun sebulan. Karena tetap masih kena juga. Masih kena juga ke kesehatan kan. Iya. Tapi udah sangat bagus sih kalau cuma bisa 4 tahun sehari itu udah luar biasa. Oh iya, benar kata Donella masih kurang terus. Jadi kalau boleh nih, kalau Raus mau boleh digantikan dengan permen. Soalnya banyak yang merokok tapi digantikan dengan permen. Jadi misalkan gitu kan kebiasaan nih merokok terus kan di mulutnya terus ada rokok, digantikan dengan permen itu lebih baik. Oke. Kalau terus ada lagi tambahan? Ya Pak, tips dari Kak Yani bagus juga Pak. Biar kebiasaan merokoknya bisa berkurang tiap hari. Tapi dialah salut sama Raus, dia tuh udah punya kesadaran dari dirinya karena dampak dari merokok itu kan sangat banyak kan dampak buruknya. Jadi dia salut sih, dia udah memiliki kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Pasti itu Abang Raus dari kawan-kawannya ada yang bilang duitnya ditabung gitu ya. Terus ganti permen, ya kan Kak Nelly ya. Terus Kak Lala bilang bagus tuh berarti sekali total gitu ya. Walaupun 1 batang tetap merokok juga. Kalau Kak Dela itu tadi Kak Dela? Kesadaran bagus.
Gitu ya. Nah, selanjutnya karena terus udah tahu yang dilakukan, terus selama ini yang dilakukan Abang Raus, apakah sudah optimal atau belum usahanya? Selama ini udah maksimal atau belum? Nah, kalau menurut saya sudah lumayan bagus Pak. Sekarang pun saya mencoba tidur itu sudah dibatasi waktunya. Misalnya saya biasanya bangun malam-malam rokok gitu kan, saya udah nggak bangun malam lagi. Saya coba belajar, menonton hal yang positif, dan mencari kesibukan apa, misalnya seperti nonton bola supaya bisa melatih skill lah. Kalau sore itu saya biasanya maraton gitu, supaya keringat saya keluar. Berarti kamu sudah menilai dirimu itu udah ada perubahan sedikit ya. Tapi udah bisa hilang belum rokoknya? Tapi kalau 1 batang 3 batang itu belum Pak. Belum ya. Ya. Tapi kalau belajarnya gimana? Kalau belajarnya, tadi kan rokoknya. Kalau belajarnya gimana? Udah ada perubahan atau belum? Kalau belajarnya sih udah ada perubahan lah Pak, misalnya dari 5% ke 10% gitu. Udah lumayan lah nilainya, nggak bolos, nggak berapa bolos lagi lah, tapi sekali-sekali pernah. Masih ada belum juga? Masih, tapi nggak pernah kayak dulu lagi lah. Kalau jam kosong itu waktu keluar, ini nggak cari kesibukan lah, misalnya pergi ke kantin, makan, lepas itu ke perpustakaan gitu. Oke. Untuk membaca-baca buku. Oke, dah. Berarti Bapak udah paham dari evaluasinya, kamu udah ada perubahan sedikit, cuman masih ada yang belum hilang semuanya gitu kan? Masih belajarnya masih agak perlu ditingkatkan lagi ya. Kalau saran dari atau masukan dari kawannya gimana teman-teman? Gimana dengan usahanya tadi? Kalau saya dulu ya. Iya. Kalau menurut saya memang usahanya sudah sangat bagus tadi. Cuman perasaan saya kan awal merokok diawali oleh pergaulan Iya. teman. Pergaulan. Nanti kalau memang kayaknya sepertinya sangat bisa membantu kalau mencari pergaulan yang lebih sehat lagi. Jadi jangan lagi ngumpul dengan teman-teman yang merokok. Carilah tempat yang betul tadi pergi ke perpustakaan. Jadi kan kita otomatis nggak ngumpul dengan teman-teman yang istilahnya kurang baik lah. Gitu. Ya, itu sih menurut saya. Yang lain? Bagusnya lagi, Raus tuh mencari kesibukan agar bisa lupa untuk merokok, misalnya seperti main bola kan. Kesibukan lain tuh kayak Raus bilang maraton, itu bagus, biar Raus tuh bisa nggak ingat untuk merokok. Oke ya, Raus ya. Jadi itu pendapat dari atau masukan dari temanmu. Mendingan tadi kata Kak Lala tadi apa? Lebih bagus tadi perpustakaan, ini kan? Bergaul dengan temannya tadi, yang merokok tadi agak dikurangi gitu ya. Ya, tadi pergaulan temannya Mbak harus dikurangi, yang sering ngajak merokok itu dikurangi. Terus tadi apa kata Kak Ruben? Memberi kesibukan lain yang lebih positif. Kayak tadi kan kamu kan prestasinya bola kan? Lebih baik bolanya ditingkatkan. Oke gitu ya. Nah sekarang kita sudah evaluasi planningnya. Ini planning ke depan biar betul-betul bisa nggak bolos, nilainya bagus, terus nggak merokok lagi. Apa rencana ke depan Raus supaya betul-betul berhenti merokok kalau dapat kan? Nggak bolos lagi, nggak merokok lagi. Apa? Saya ingin mencoba hal baru Pak. Seperti belajar, olahraga lagi, kayak dulu lagi, tidak bolos lagi lah. Saya ingin belajar itu lebih giat lagi dari dulu. Dan saya ingin meningkatkan prestasi saya. Jadi saya akan usahakan untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi kayak dulu. Oke. Ya, tambahan boleh. Apakah saya punya rencana gitu kan, pengen belajar tadi, misalkan 1 hari punya
Apakah sudah punya atau masih memikirkan? Tapi sekarang sih kalau 3 jam itu belum mampu, tapi kalau 1 jam itu udah ada Jadi sih. punya target ya. Ya, sudah Setiap ada hari sampai 1 jam. Artinya setiap hari harus belajar gitu. Dan sekarang pun mencari kesibukan membuang waktu itu dengan bermain bola lagi. Jadi saya lebih fokus ke bola, tapi belajar tetap. Ada lagi tambahan dengan rencana Bang Ratus tadi? Ada tambahan atau masukan tentang rencana Bang Ratus untuk meningkatkan prestasinya? Nggak ada? Jadi Bang Ratus tadi udah punya rencana untuk meningkatkan prestasi, belajarnya lebih sungguh-sungguh ya Bang Ratus ya. Terus tadi lebih menyibukkan, meluangkan waktunya lebih ke main bola biar lebih prestasi bolanya lebih bagus lagi. Terus tidak bolos lagi. Terus merokok jadi gimana tadi? Tidak ikutlah kawan lagi ya? Ya Pak, saya ini mencoba hal yang baru lagi, tidak seperti kayak dulu lagi. Oke. Terus tadi dari tambahan dari temanmu Kak Lala tadi Kak Lala? Ada target kan? Target belajar 1 jam. Berarti ada rencana buat belajar 1 jam Pak, setiap hari? Udah sih Pak, udah ada. Ada rencana ya? Oke. Saya lebih ke ini olahraganya. Olahraga. Oke. Jadi gitu ya. Jadi Bang Rakus sudah mempunyai rencana untuk meningkatkan prestasinya, untuk belajar dengan jam pelajaran 1 jam, belajar lebih giat lagi, tidak merokok lagi, itu ya, tidak bolos lagi gitu ya. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya pada hari ini, alhamdulillah berarti sudah ketemu ya cara penyelesaiannya ya. Berarti Pak Ratus sudah tahu planningnya apa, rencananya apa ke depan biar permasalahanmu itu bisa teratasi, prestasinya lebih baik lagi gitu ya. Oke. Nah, karena permasalahan Bapak Ratus sudah selesai, karena sudah tahu rencananya, berarti Bapak anggap sesi ini, konseling kelompok ini sudah cukup, karena sudah tahu kan. Nah, dari kesimpulannya gimana hari ini pembahasannya sudah siap ya Pak Ratus ya? Ya sudah ketemu ya pemecahannya ya. Oke. Jadi dalam kegiatan ini Bapak evaluasi, alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar. Terus teman-teman anggota kelompoknya juga aktif, antusias membantu Abang Ratus untuk terselesaikan masalahnya, dan Abang Ratus juga terbuka untuk mengungkapkan permasalahannya dan juga teman-teman lain juga ya. Jadi gimana kesan-kesan kita hari ini? Menurut kalian kegiatan kita gimana? Menyenangkan atau bosan atau gimana? Coba tanggapi dulu. Kalau menurut saya tentang kegiatan hari ini sangat bermanfaat tentunya. Terus sangat menyenangkan. Terus bisa juga memecahkan masalah dari Raus. Dapat menyelesaikan gimana sih agar biar bisa berubah untuk tidak merokok lagi dan tetap menyaring teman untuk mencari teman yang positif. Oke. Gitu ya. Kita juga tahu permasalahan di balik gitu, jadi tahu dia gini ternyata di belakangnya dia punya problem gini. Berarti Jadi kita jadi tahu gitu. tahu permasalahan teman-teman yang lain juga ya. Sama-sama bisa kasih saran ke dia. Oke, dan juga bisa saling bantu memecahkan masalah. Oke. Nah nanti Bapak share ya di grup ya, di link grup HP-nya nanti kamu cek, itu Bapak udah kirim LKPD di Google Form-nya, kamu cek ya. Nanti tolong dikerjakan, ada LKPD, ada terus
selanjutnya rencananya kan kita mau lihat progres ke depan nih, lihat perkembangan Abang Raus. Kira-kira kapan ya kita ketemuan lagi biar kita bisa konseling lagi, biar tahu perkembangan Abang Raus gimana ke depan. Gimana? Ya? Pikiran minggu depan ya. Pikiran minggu depan kalau kita ada kesempatan nanti Bapak undang lagi. Jadi kita menindaklanjuti apa yang telah dilakukan Abang Raus, kita lihat perkembangannya. Gitu ya. Jadi bersedia ya datang nanti lagi ya. Siap. Jadi harapannya dalam kegiatan ini karena kita sudah mengetahui permasalahan Abang Raus, sudah tahu solusinya, jadi Bapak harap solusi yang sudah didapatkan dapat dilakukan. Itu yang Raus ya, dapat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ngomong-ngomong di sini, tapi begitu di luar, sudahlah. Itu percuma saja, ya kan? Dan Bapak harap juga teman-teman yang di sini, tolong juga kuat untuk bantu Bang Raus untuk meningkatkan prestasinya. Jangan kalau ketemu bolos ingatkan, kalau ketemu dia merokok ingatkan, ya ingat kita kan kemarin udah konsultasi, udah konseling, harus belajar, ya gitu ya. Jadi harus saling menguatkan, ya, saling membantu, gitu ya. Walaupun di luar, gitu ya. Oke, alhamdulillah Bapak ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, kawan-kawan ini yang sudah datang di sini, yang sudah mau datang di sini, meluangkan waktunya walaupun saat ini libur demi memecahkan masalah kita. Bapak ucapkan terima kasih atas kesukarelaannya datang ke sini, gitu ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ya. Kemudian untuk akhirnya coba kita sebelum pembukaan tadi kita doa, penutup kita doa juga dong. Coba Bapak tutup lagi dengan baca doa, pimpin ya. Ya, coba berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Abang Raus yang sudah memimpin doa kita. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan berkah dan rahmatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.